Semoga ini tidak panjang ya, jadi kita bisa segera akhiri saja untuk obrolan hari ini ya. Jadi silakan nanti diselesaikan dulu proposalnya, baru kita bisa membuat sebuah artikel ini ya. Kita akan samakan saja format artikelnya seperti yang saya buat, nanti contohi saja yang saya telah praktikkan ya. Silakan di bagian awal ini tuliskan judul penelitian Anda, copy saja ini judul penelitiannya. Lalu masukkan nama Anda di sini ya, di bagian bawah judul. Lalu di sini silakan masukkan nama instansi ya, Universitas Tanjung Pura. Lalu di sini email Anda ya, Mariadi saja @email.com. Baik, kita akan gunakan spasi satu saja untuk tugas ini dan kita hilangkan jarak ini, jarak antar paragrafnya supaya lebih dempet. Baik, setelah membuatkan ini, setelah selesai membuat nama, judul dan email, kita masukkan abstraknya. Ya. Nah, untuk menulis abstrak ini ada beberapa hal yang perlu kita cantumkan. Ya. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Kita masukkan tujuan penelitian di sini. Tujuan penelitian ini adalah untuk penelitian ini. Jadi kita tinggal ambil tujuan dia proposal itu ya. Proposal, ambil tujuannya. Ini tujuannya. Oke. Setelah masukkan tujuan ya, kita masukkan metode yang kita gunakan ya. Metode apa yang kita gunakan? Ya. Penelitian ini menggunakan metode. Penelitian ini menggunakan metode apa? Kita lihat di sini metodenya. Metode kualitatif ya, sama semua soalnya. Kualitatif. Dengan data penelitian berupa tanggapan mahasiswa terhadap aplikasi Turnitin ya, seperti itu. Nah, ini adalah metodenya, ini adalah data penelitiannya ya. Berarti kita masukkan metode dan data penelitian. Nah, ingat ya urutannya. Urutan pertama adalah masukkan tujuan, lalu masukkan metodenya, lalu masukkan data penelitian. Apa datanya? Setelah memasukkan data, kita masukkan sumber data penelitian. Dari mana kita ngambil datanya ya? Data dalam penelitian ini, diambil ya, atau didapatkan dari sumber data penelitian. Ya, ini mahasiswa ya, mahasiswa S1 semester pertama ya. Semester pertama program studi kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura tahun 2023-2024 ini ya. Nah, berarti sudah kita masukkan datanya ya. Lalu bagaimana cara kita ngambil datanya? Kita masukkan juga di sini ya. Data dalam penelitian ini ya didapatkan melalui teknik wawancara semi terstruktur. Dan selanjutnya dianalisis. Apa teknik analisis datanya? Dianalisis dengan teknik analisis data tematik. Nah, berarti semuanya sudah kita masukkan di sini. Tujuannya sudah ya. Lalu metodenya sudah ya. Data penelitiannya sudah ya. Sumber data penelitiannya sudah ya. Lalu teknik pengumpulan datanya sudah ya. Dan teknik analisis datanya. Terakhir kita harus masukkan juga atau kita cantumkan juga di sini adalah hasil penelitiannya. Penelitian ini berhasil mengungkap. Nah, karena kita
karena kita belum penelitian dan kita masih belum analisis data, jadi hasil penelitiannya belum ada. Silakan nanti setiap mahasiswa mengkosongkan saja bagian ini, dikosongkan saja bagian hasil penelitian. Ya. Baik, setelah itu kita akan buat kata kunci. Kata kunci ini penting karena dengan kata kunci ini orang bisa menemukan penelitian kita. Ya. Contohnya kalau kita ingin mencari penelitian terdahulu kemarin, kita akan mencantumkan kata kunci di pencarian POP itu ataupun di Google Scholar ya. Makanya kata kunci itu penting agar orang menemukan penelitian kita. Orang tidak susah lagi menemukan penelitian yang kita buat itu. Nah, kenapa harus ditemukan? Karena memang orang juga harus baca penelitian kita. Karena kalau tidak dibaca maka tidak ada efek penelitian kita ya. Nah, makanya peneliti-peneliti itu rata-rata ingin bahwa karyanya itu dibaca dan disitasi. Makanya penghargaan paling terbesar bagi penulis artikel itu adalah dibaca artikelnya dan disitasi pada tulisan. Nah, kata kunci yang harus kita cantumkan pada bagian ini adalah berdasarkan kata kunci yang telah kita ambil kemarin. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini ada PI yang pertama, PI-nya adalah Turnitin dan teks akademik. Ya, ada Turnitin, teks akademik. Ya. Itu PI-nya ya. Lalu ada plagiarisme ya. Lalu ada teks akademik ya. Oke. Lalu ada juga kata kunci yang lain, kata kunci per evaluasi. Ya. Evaluasinya adalah persepsi. Ya. Persepsi. Lalu sampelnya adalah mahasiswa. Ini yang kita masukkan ya ke dalam kata kuncinya. Ya, kata kunci itu harus kurang dari 7 kata ya. Tidak boleh kurang dari 5 kata ya. Berarti itu sekitar 5 atau 6 kata ya. 5-6 kata. 5 atau 6 kata. 1 2 3 4 5 6. 7 jangan. Jangan banyak-banyak kata kunci. Baik, setelah membuat kata kunci, kita buatkan pendahuluan. Ya, pendahuluan. Nah, kalau di artikel tuh macam-macam ya, ada latar belakang, ada pendahuluan dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan saja dengan kata pendahuluan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu background ya, atau latar belakang mereka sebut itu ya. Dan background itu biasanya terdiri dari kajian teori, ya, latar belakang, ya, dan penelitian terdahulu. Tapi kita akan ikuti format yang standar saja, format yang seperti ini. Kita hanya sebutkan pendahuluan saja di bagian ini. Bagaimana cara membuat pendahuluan? Nah, pendahuluan ini tinggal copy saja dari proposal penelitian yang sudah jadi itu. Ya, makanya kalau proposal yang sudah jadi, maka akan mudah dalam membuat artikel penelitiannya. Ya. Kita copy saja ini. Ya. Dari mulai ini sampai ke implikasi penelitian. Sampai di sini ya, sampai di implikasi ataupun tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Copy saja. Lalu kita paste di sini. Nah, sudah jadi pendahuluan. Karena memang kemarin saya minta penulisan proposalnya harus sesuai dengan format artikel. Jadi tinggal kerja sekali saja ya, copy paste selesai barang ini. Nah, nanti kalian silakan di copy paste saja ke sini ya, pendahuluannya, dan jadilah pendahuluan pada artikel. Nah, setelah pendahuluan adalah metode ya, metode penelitian ataupun metode. Nah, metode ini juga silakan copy saja dari proposalnya ya, tidak susah lagi. Silakan copy saja proposalnya. Hanya beberapa yang perlu diubah ya dari metodologi itu. Nah, ini metodenya, silakan di copy saja, copy sampai di terakhir ini, teknik analisis data. Copy lalu masukkan ke sini. Nah, karena kebanyakan artikel itu tidak mau kalau kita beri nomor seperti ini ya, jadi kita hilangkan saja ini ya, hilangkan saja. Nah, kita gabung saja semuanya ya, gabung saja seperti ini. Nah, jadilah ada satu paragraf. Oke, yang ini juga berarti spasinya belum saya ubah ya, 1 ya. Oke. Ini juga
satukan saja. Kalau sudah jadi proposalnya dan kita nulisnya itu sesuai dengan kisi-kisi artikel, maka akan lebih mudah membuat artikel penelitian itu ya. Nah, jadilah barang ini menjadi metodologi penelitian. Hanya saja tabel ini harus diubah ya. Diubah ke dalam tabel format APA, American Psychological Association. Karena kita pakai format APA ya, termasuk tadi itu referensinya, maka kita harus sesuaikan tabel-tabel itu dengan format APA juga. Nah, bagaimana tabel format APA? Format APA itu hanya garis lurus saja, tidak ada garis ke atas ya. Ataupun itu horizontalnya tidak ada ya, gitu ya. Hanya vertikal saja. Nah, kita harus ubah dulu ini, kita kosongkan dulu. Buang dulu garisnya, lalu kita kasih garis atas, lalu garis bawah, lalu garis tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nomor ini nanti sesuai dengan jumlah dari responden kita. Kalau responden kita 7 orang berarti R7 ya. Usianya juga, jenis kelaminnya juga, dan kalau ini penelitian yang frekuensi, pakai frekuensi. Kalau yang enggak, asal hilangkan saja. Baik, sudah jadi setengah ya. Jadi 60% proposal kita atau artikel kita sudah jadi. Sisa kita masukkan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Nah, ini sudah analisis data. Baru yang di bawahnya ini sebenarnya ada penutup, kesimpulan ya. Kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya tinggal copy paste saja ya dari proposal itu ya. Kalau pakai Zotero berarti tinggal munculkan saja ya. Munculkan saja daftar pustakanya di sini. Oke. Kita munculkan daftar pustakanya. Oke. Kenapa? Zotero corner load konten sekali. Oh ya, enable ya. Oke, pokoknya daftar pustakanya nanti dimunculkan saja. Tapi cukup sampai di sini saja ya untuk tugas per orangnya ya. Nah, baru nanti kita akan masuk ke tugas kelompok ya. Jadi yang sudah selesai nanti proposalnya silakan kumpulkan sampai dari sini ya. Dari sini sampai ke sini ya. Hasil dan pembahasannya itu adalah nanti tugas kelompok melanjutkannya ya. Itu. Kita akan buatkan sampai ke daftar pustakanya di sini ya. Hanya saja saya tidak bisa memunculkan daftar pustakanya, kenapa tidak tahu error apa ya. Error apa ini ya. Zotero saya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan?